Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ahlan wa sahlan, kita berjumpa kembali dalam program belajar bahasa Arab yang mengkhususkan kepada pembahasan ilmu nahwu dasar beserta kaedah-kaedahnya. Dan untuk pembelajarannya akan dipandu dengan menggunakan kitab Mutammimah Jurumiyah, salah satu kitab referensi untuk mempelajari nahwu tingkat dasar secara ringkas dan menjadi landasan untuk pemula sebelum mempelajari tingkatan ilmu nahwu yang lebih tinggi. Bagi teman-teman yang ingin memiliki kitabnya, teman-teman dapat memesannya melalui via WA atau bisa juga dengan mengklik link di deskripsi video di bawah untuk terhubung langsung ke WA admin. Baik, mari kita mulai saja. Materi video pembelajaran pada episode yang ke-8 ini yaitu mengenai tanda-tanda i'rab rofa, khususnya yaitu tanda dhammah. Babu ma'rifati alamatil i'rabi. Bab mengenal tanda-tanda i'rab. Alamatur raf'i, tanda-tanda i'rab rofa. Lirraf'i arba'u alamatin. Untuk tanda i'rab rofa ada 4 macam. Ad-dhammatu, yang pertama adalah harokat dhammah, wahiyal aslu. Dan tanda harokat dhammah ini merupakan tanda yang paling umum ataupun tanda pokok. Wal wawu, lalu ada tanda dengan huruf wawu, wal alifu dan huruf alif, wan nunu dan huruf nun. Wahia naibatun anid dhammati, yang dimana ketiga tanda ini merupakan tanda pengganti dari tanda pokok rofa yaitu harokat dhammah. Pada kali ini penulis menjelaskan berbagai tanda i'rab rofa pada sebuah kalimah, baik itu tandanya yang asli ataupun tanda pokok, dan tanda-tandanya yang menjadi alternatif ataupun penggantinya, atau istilahnya adalah tanda cabang. Di sini kita akan mereview ulang sebentar mengenai definisi dari rofa. Rofa ataupun marfu adalah kondisi i'rab yang masuk kepada kalimah isim dan fi'il, yang ditandai akhiran lafaznya dengan harokat dhammah ataupun dhammatain, huruf wawu, huruf alif, dan huruf nun. Namun keumumannya kondisi i'rab rofa diidentikan dengan harokat dhammah ataupun dhammatain, karena tanda tersebut merupakan tanda asal pokok dari i'rab rofa. Mawadi'ud dhammati, letak tanda i'rab rofa dhammah. Fa'ammad dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadi. Adapun tanda harokat dhammah, ia menjadi tanda i'rab rofa pada 4 tempat. Fil ismil mufrodi, yang pertama pada isim mufrad. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan kepada jumlah tunggal ataupun satu saja. Munsorifan, kana, awwairo, munsorifin. Baik itu yang munsorif atau lafaz yang menerima tanwin, maupun juga yang ghoir munsorif atau lafaz yang tidak menerima tanwin. Nahwu, contohnya seperti qalallahu, Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 55. Perhatikan pada lafaz jalalah Allah, pada lafaz tersebut merupakan lafaz isim mufrad yang berakhiran tanda i'rab rofa yaitu dhammah.
Kemudian contoh yang kedua, wa idz qala Ibrahimu. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata pada Quran surat Al-Baqarah ayat 126, perhatikan pada lafaz Ibrahimu. Lafaz tersebut merupakan lafaz isim mufrad yang berakhiran tanda i'rab rofa, yaitu harokat dhammah. Kemudian contoh yang terakhir, yang ketiga, wa idz qala Musa. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata pada Quran surat Al-Baqarah ayat 45, perhatikan pada lafaz Musa. Pada lafaz tersebut merupakan lafaz isim mufrad yang berakhiran tanda i'rab rofa dhammah takdiri, di mana harokat dhammahnya tidaklah ditampakkan, hanya dikira-kirakan saja. Karena lafaz isimnya tersebut berjenis isim maksur yang berakhiran huruf illat, yaitu huruf alif. Pada pembahasan tanda i'rab rofa yang pertama, yaitu harokat dhammah, di mana harokat dhammah ini menjadi tanda untuk i'rab rofa pada 4 tempat. Tempatnya yang pertama yaitu pada lafaz isim mufrad. Dan definisi dari isim mufrad itu sendiri adalah isim yang menunjukkan jumlah tunggal, tidak berjumlah double ataupun lebih dari 2 alias jamak, dan bukan pula termasuk ke dalam asmaul khomsah, baik itu yang berjenis laki-laki, muzakkar, ataupun berjenis perempuan, muannas. Dan pada jenis isim mufrad ini, mayoritasnya bisa ditanwinkan seperti bisa menerima harokat dhammatain di akhiran lafaznya. Contohnya seperti pada lafaz rojulun dan imro'atun. Lalu ada sebagian kecil lagi yang lafaz isimnya tidak bisa ditanwinkan akhirannya, alias hanya bisa menerima harokat dhammah saja ketika rofa. Contohnya seperti pada lafaz Ibrahimu dan Zainabu. Pada kedua contoh lafaz ini termasuk ke dalam isim-isim yang dilarang untuk menerima tanwin, atau istilahnya adalah mamnu minas sorfi. Sehingga kedua lafaz ini tidak boleh dibaca menjadi Ibrahimun dan Zainabun, walaupun kedua lafaz tersebut dalam keadaan rofa. Kemudian kembali pada contoh lafaz rojulun dan imro'atun, walaupun kedua contoh ini berakhiran harokat tanwin dhammatain, kedua lafaznya ini masih termasuk ke dalam i'rab rofa bil dhammah. Karena pada hakikatnya harokat dhammatain tersebut merupakan harokat dhammah yang didabelkan ataupun digandakan. Sehingga selama itu merupakan bagian dari harokat dhammah seperti dhammatain, maka dihukuminya sama seperti harokat dhammah. Pada contoh-contoh lafaz tadi, baik yang ditanwinkan seperti rojulun dan imro'atun, ataupun yang tidak bisa ditanwinkan seperti Ibrahimu dan Zainabu, jelas sekali memiliki tanda i'rab rofa yang nampak, terutamanya ketika kita membacanya, yaitu berupa harokat dhammah ataupun dhammatain zohiroh yang nampak, yang tidak disembunyikan baik saat pengucapannya maupun dalam penulisannya. Namun ada kalanya tanda i'rab rofa dhammah tersebut tidak nampak pada sebuah lafaz isim mufrad. Lebih tepatnya disebut dengan istilah dhammah muqaddaroh, atau dikira-kirakan ada walaupun tidak tampak. Contohnya seperti pada lafaz al-fata, Laila, dan Musa. Pada ketiga contoh lafaz ini, tidaklah nampak tanda dhammah di akhiran lafaznya. Karena ketiga lafaz isim ini
termasuk ke dalam isim maksur ataupun isim yang berakhiran huruf ilat alif, yang dimana huruf sebelumnya berharokat fathah. Sehingga dengan begitu, tidaklah memungkinkan bagi harokat dhammah untuk muncul pada akhiran lafaznya, dikarenakan adanya huruf ilat yaitu alif. Selain itu, tanda i'rab rofa dhammah muqaddarah juga bisa terjadi pada isim-isim yang berjenis mankus. Contohnya seperti pada lafaz al-qadi, ad-da'i, dan ar-ra'i. Lafaz-lafaz isim ini adalah lafaz isim mankus, yaitu isim yang berakhiran huruf ilat ya, yang dimana huruf sebelumnya berharokat kasroh. Kondisinya hampir sama dengan isim maksur yang tidak memungkinkan bagi harokat dhammah untuk muncul nampak pada akhiran lafaznya, dikarenakan adanya huruf ilat yaitu huruf ya. Wafi jam'it taksiri. Tempat yang kedua i'rab rofa yaitu pada isim jama taksir. Isim jama taksir adalah isim yang menunjukkan jumlah lebih dari 2 dengan bentukan lafaz yang berubah dari bentukan mufrodnya. Munsorifan kana au ghairu munsorifin. Baik lafaz isimnya tersebut munsorif atau menerima tanwin, maupun juga yang ghair munsorif atau tidak menerima tanwin. Nahu, contohnya seperti qala ashabu Musa. Berkatalah pengikut-pengikut Musa. Pada Quran surat Asy-Syu'ara ayat 61. Perhatikan pada lafaz ashabu. Pada lafaz tersebut merupakan lafaz isim jama taksir yang berakhiran tanda i'rab rofa yaitu tanda harokat dhammah. Kemudian contoh yang kedua, wa masakinu tardawnaha, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai. Pada Quran surat At-Taubah ayat 24. Perhatikan pada lafaz masakinu. Pada lafaz tersebut merupakan lafaz isim jama taksir yang berakhiran tanda i'rab rofa dhammah. Kemudian pada contohnya yang ketiga, wa min ayatihil jawari, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah kapal-kapal. Pada Quran surat Asy-Syu'ara ayat 32. Perhatikan pada lafaz al-jawari. Pada lafaz tersebut merupakan lafaz isim jama taksir yang berakhiran tanda i'rab rofa dhammah takdiri, di mana huruf dhammahnya disembunyikan pada huruf ya yang dihilangkan setelah huruf ro, karena asal lafaznya adalah al-jawari, jamak dari jariyatun. Dan tujuan dihilangkannya huruf ya adalah untuk meringankan pengucapannya bagi orang Arab. Pada pembahasan kali ini kita lanjutkan dengan tempat yang kedua untuk tanda i'rab rofa dhammah yaitu lafaz isim jama taksir. Definisi dari isim jama taksir adalah lafaz yang menunjukkan suatu isim yang berjumlah lebih dari 2. Baik itu yang berjenis muzakkar, laki-laki, maupun yang berjenis muannas, perempuan, yang dimana bentukan lafaznya berubah dari bentukan asal isim mufrodnya. Sehingga isim jama taksir sering juga disebut dengan istilah isim jama yang tidak beraturan, dikarenakan banyaknya pola dalam pembentukan lafaznya. Kemudian untuk jama taksir ini terbagi ke dalam 2 jenis. Jenis yang pertama yaitu jama taksir qillah. Jenis yang kedua dari jama taksir yaitu jama taksir kasroh. Jenis yang pertama yaitu jama taksir qillah.
Jamak taksir kilah yaitu jamak taksir yang mempunyai makna sedikitnya 3 dan paling banyak 10. Pola wazan pada isim jamak taksir kilah ini diantaranya pola yang pertama yaitu af'alun. Contohnya seperti pada lafaz qalamun, jamak taksirnya adalah aqlamun. Kemudian contohnya yang kedua, babun, jamak taksirnya menjadi abwabun. Kemudian pola kedua dari jamak taksir kilah adalah fi'latun. Contoh lafaznya seperti gozalun, jamak taksirnya menjadi gizlatun. Kemudian contohnya yang kedua, fata, jamak taksirnya menjadi fityatun. Kita lanjut kepada jenis yang kedua dari jamak taksir yaitu jamak taksir kasroh. Jamak taksir kasroh yaitu jamak taksir yang mempunyai makna lebih dari 10 hingga tak terbatas. Pola wazan pada isim jamak taksir kasroh ini diantaranya adalah pola yang pertama, fi'alun. Contohnya seperti pada lafaz rojulun, jamak taksirnya menjadi rijalun. Kemudian contoh yang kedua yaitu saubun, jamak taksirnya menjadi thiyabun. Kemudian kita lanjut kepada pola yang kedua dari jamak taksir kasroh yaitu fu'ulun. Contoh lafaznya seperti najmun, jamak taksirnya menjadi nujumun. Kemudian contoh lafaz yang kedua, baitun, jamak taksirnya menjadi buyutun. Dan pola yang terakhir yang akan kita pelajari dari jamak taksir kasroh yaitu fu'alun. Contoh lafaznya seperti katibun, jamak taksirnya menjadi kutabun. Kemudian contoh yang kedua, tolibun, jamak taksirnya menjadi tullabun. Di sini kita hanya memberikan beberapa contoh pola saja yang disertai dengan contoh lafaznya sebagai pengetahuan dasar. Karena pembahasan mendalam mengenai jamak taksir ini akan menghabiskan waktu pembahasan yang lebih lama. Selanjutnya kita akan membahas contoh lafaz isim jamak taksir jika dalam sebuah kalimat. Seperti yang kita lihat di layar, akromatullabul asatizatu. Para siswa telah memuliakan para guru. Perhatikan pada contoh kalimat ini, pada lafaz at-tullabu merupakan lafaz isim jamak taksir yang berkedudukan sebagai fa'il ataupun sebagai pelaku ataupun subjek. Lafaznya tersebut dibaca secara rofa dengan tanda berupa harokat domah di akhiran lafaznya. Wa fi jam'il mu'annatsis salim. Tempat yang ketiga dari i'rab rofa domah yaitu pada isim jamak mu'annas salim. Isim jamak mu'annas salim yaitu isim yang berjenis perempuan berjumlah lebih dari 2. Wa ma humila alaih. Dan segala sesuatu yang dianggap ataupun disamakan dengan jamak mu'annas salim. Nahwu contohnya seperti iza ja'akal mu'minatu. Apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman. Pada Quran surat Al-Mumtahanah ayat 12. Perhatikan pada contoh ini pada lafaz al-mu'minatu. Pada lafaz tersebut merupakan lafaz isim jamak mu'annas salim yang berakhiran tanda i'rab rofa domah. Kemudian pada contoh yang kedua, wa ulatul ahmali, dan perempuan-perempuan yang hamil. Pada Quran surat At-Tolak ayat 4. Perhatikan juga pada contoh ini yaitu pada lafaz ulatu. Pada lafaz tersebut
merupakan lafaz isim jama muannas salim yang berakhiran tanda i'rab rofa dhammah. Pada pembahasan tempat i'rab yang ketiga ini, kita akan jelaskan juga terlebih dahulu mengenai definisi dari isim jama muannas salim. Jama muannas salim adalah isim yang menunjukkan makna perempuan yang berjumlah 3 ke atas dan lafaznya terbentuk secara beraturan. Disebut beraturan karena lafaznya memiliki ciri-ciri yang bisa dikenali dan dijadikan acuan bahwa lafaz tersebut merupakan lafaz dari isim jama muannas salim. Ciri-ciri yang dimaksud adalah penambahan huruf alif dan ta di akhir lafaz isim muannas mufrad, sekaligus menghilangkan huruf ta marbutohnya yang berada di akhiran isim muannas mufrad jika lafaznya tersebut berakhiran huruf ta marbutoh. Berikut adalah contoh sederhana gambaran pembentukannya. Lafaz isim berjenis mu'annas mufrad seperti isim alam berupa nama orang, contohnya Zainabu, kita bentuk ke dalam lafaz isim jama' mu'annas salim. Pada lafaz Zainabu, kita langsung tambahkan akhiran lafaznya dengan huruf alif dan ta. Maka bentukannya sekarang menjadi Zainabatun, para Zainab. Kemudian contoh yang kedua, lafaz muslimatun. Jika kita bentuk ke dalam lafaz isim jama' mu'annas salim, maka lafaz muslimatun kita hilangkan dulu huruf ta marbutoh yang ada di akhiran lafaz isimnya. Setelah dihilangkan, barulah kita tambahkan akhiran lafaznya dengan huruf alif dan ta. Maka bentukannya sekarang menjadi muslimatun, para muslimah. Kemudian contoh yang ketiga, yang terakhir, lafaz Fatimatu. Kita bentuk ke dalam lafaz isim jama' mu'annas salim. Pada lafaz Fatimatu, kita hilangkan dulu huruf ta marbutoh yang ada di akhiran lafaz isimnya. Setelah dihilangkan, barulah kita tambahkan akhiran lafaznya dengan huruf alif dan ta. Maka bentukannya sekarang menjadi Fatimatu, para Fatimah. Akhiran lafaznya kita tidak tanwinkan karena lafaz Fatimatu ini merupakan jenis isim yang tidak boleh ditanwin, alias mamnu minas sorfi atau ghairu munsorif. Kemudian kaedah dalam pembentukan isim jama' mu'annas salim ini bisa berasal dari lafaz-lafaz isim alam mu'annas yang mutlak, seperti halnya nama-nama perempuan Zainabu dan Fatimatu. Atau bisa juga berasal dari isim-isim yang berakhiran huruf ta marbutoh yang mengarah kepada jenis perempuan. Walaupun lafaznya tersebut menunjukkan makna sebuah sifat ataupun profesi, seperti lafaz muslimatun dan tobibatun. Atau bisa juga menunjukkan kepada makna nama tempat, seperti pada lafaz madrasatun yang maknanya sekolah, atau bisa juga menunjukkan kepada makna benda mati, seperti pada lafaz saburotun, papan tulis. Kemudian contoh pembentukannya seperti lafaz madrasatun dibentuk ke dalam isim jama' mu'annas salim, lafaznya menjadi madrasatun, sekolah-sekolah. Dan contoh yang kedua yaitu lafaz saburotun, jika dibentuk ke dalam isim jama' mu'annas salim, lafaznya menjadi saburotun, papan tulis, papan tulis. Setelah memahami definisi dan cara pembentukannya, sekarang kita lanjutkan kepada contoh i'rab rofa'nya jika dalam sebuah kalimat. Zahabatit thalibatu,
para siswi itu telah pergi. Pada contoh kalimat ini, lafaz at-thalibatu merupakan lafaz isim jama' muannas salim yang berkedudukan sebagai fa'il ataupun subjek. Lafaznya tersebut dibaca secara rofa dengan tanda berupa harokat dhammah di akhiran lafaznya. Kemudian contoh kalimat yang kedua, al-madrasatu kasirotun fil madinati. Sekolah-sekolah itu banyak di kota. Pada contoh kalimat ini, lafaz al-madrasatu merupakan lafaz isim jama' muannas salim yang berkedudukan sebagai mubtada. Lafaznya tersebut dibaca secara rofa dengan tanda berupa harokat dhammah di akhiran lafaznya. Wa fil fi'lil mudhari'il ladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Tempat yang keempat dari i'rab rofa dhammah yaitu pada fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan sesuatu pun di belakangnya. Nahwu, contohnya seperti narfa'u darajatim man nasya'u. Kami tinggikan derajat orang-orang yang kami kehendaki. Pada Quran surat Al-An'am ayat 83. Pada contoh kalimat ini, lafaz narfa'u merupakan lafaz fi'il mudhari' yang tidak tersambung apapun di akhiran lafaznya, sehingga lafaznya tersebut dibaca secara rofa dengan tanda berupa harokat dhammah di akhiran lafaznya. Kemudian contoh yang kedua, wallahu yad'u ila daris salami. Allah menyeru manusia ke Darussalam ataupun surga. Pada Quran surat Yunus ayat 25. Pada contoh kalimat ini, lafaz yad'u merupakan lafaz fi'il mudhari' yang berasal dari fi'il nakis yang berakhiran huruf illat, sehingga lafaznya tersebut dibaca secara rofa dengan tanda berupa harokat dhammah takdiri ataupun dikira-kirakan di akhiran lafaznya. Pembahasan terakhir pada pertemuan ini yaitu mengenai tanda rofa dhammah pada lafaz fi'il yang mu'rab yaitu fi'il mudhari'. Dan untuk sekedar mengulang pelajaran yang lalu, kita bahas kembali mengenai definisi dari fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' adalah setiap lafaz yang menunjukkan hasil suatu perbuatan kerja di waktu sekarang ataupun yang akan datang. Istilah sederhananya, fi'il mudhari' yaitu kata kerja yang terjadinya ketika sedang berbicara. Dan haruslah setiap kata kerja dari fi'il mudhari' tersebut didahului oleh 4 huruf mudhoro'ah, yaitu huruf hamzah, nun, ya, dan huruf ta. Di mana huruf-huruf mudhoro'ah tadi fungsinya untuk menunjukkan kata ganti dari pelaku pekerjaan tersebut, sekaligus menjadi ciri-ciri khusus yang ada pada lafaz fi'il mudhari'. Kemudian seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang sebelumnya, bahwa lafaz fi'il mudhari' ini termasuk ke dalam fi'il yang mu'rab. Akan tetapi selamanya dibaca rofa dengan dhammah di akhirannya. Jika dia berdiri sendiri tanpa ada amil yang merubah menjadi mu'rab. Seperti lafaz fi'il mudhari' yang akhirannya huruf shahih, maka tanda i'rab dhammahnya zohir atau ditampakkan. Contohnya seperti pada lafaz yaktubu. Dan jika huruf akhirannya illat, maka harokat dhammahnya tersebut adalah harokat dhammah takdiri, alias dikira-kirakan seperti pada lafaz yatlu. Akan tetapi jika lafaz fi'il mudhari'nya tersebut diawali oleh amil yang menasobkan, maka akhiran lafaznya menjadi an yaktuba. Dan jika diawali amil yang menjazmkan,
maka akhiran lafaznya menjadi lam yaktub. Atau jika lafaz fi'il mudhari'nya tersambung dengan huruf nun taukid, maka akhiran lafaznya akan berubah mu'rob menjadi yaktubanna. Dan terakhir, jika tersambung dengan huruf jama' niswah, maka akhiran lafaznya pun akan berubah atau mu'rob. Lafaznya menjadi yaktubna. Dari penggambaran diagram di layar, menyimpulkan jika lafaz fi'il mudhari'nya itu berdiri sendiri, dia akan kembali ke bentuk semula, yaitu rofa dengan harokat dhammah. Baik itu dhammah zohiri seperti lafaz yaktubu, maupun dhammahnya dhammah takdiri seperti pada lafaz yatlu. Namun jika sudah dimasuki ataupun bersambung dengan amil yang menasobkan ataupun menjazmkan, maka lafaz fi'il mudhari'nya menjadi mu'rob sesuai dengan kaidah amil yang berlaku padanya. Kemudian berikut adalah contoh lafaz fi'il mudhari' ketika kondisi i'rab rofa jika dalam sebuah kalimat. Ana aktubud darsa, saya menulis pelajaran. Pada contoh kalimat ini, lafaz aktubu merupakan lafaz fi'il mudhari' yang dibaca secara rofa dengan tanda berupa harokat dhammah di akhiran lafaznya. Karena tidak ada suatu amil pun yang masuk ataupun bersambung untuk merubah bentukan akhiran lafaznya. Lanjut kepada contoh kalimat yang kedua. Yatlu Muhammadun fil fasli. Muhammad membaca di dalam kelas. Pada contoh kalimat ini, lafaz yatlu merupakan lafaz fi'il mudhari' yang dibaca secara rofa dengan tanda berupa harokat dhammah takdiri di akhiran lafaznya. Dikarenakan lafaz fi'il mudhari'nya tersebut terbentuk dari fi'il nakis mu'tallam. Dan alasan i'rab rofanya dengan dhammah takdiri disebabkan tidak ada suatu amil pun yang masuk ataupun bersambung untuk merubah bentukan akhiran lafaznya. Demikianlah materi pembelajaran dari kitab Mutamimah Jurumiyah pembahasan episode 8 mengenai tanda i'rab rofa yang pertama, yaitu harokat dhammah. Kami mohon maaf jika dalam penyampaian video ini terjadi kekeliruan ataupun hal-hal yang tidak berkenan. Dan jika ada materi pembahasan yang terlewati, teman-teman bisa melihat video sebelumnya yang ada di daftar playlist video pembelajaran Mutamimah Jurumiyah pada channel ini. Saya mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.